Saya perbesar dulu slide-nya. Semua jelas, saudara? Jelas. Jelas, haleluya. Luar biasa. Nah, di sini saya akan berbicara tentang fighter, pejuang, saudaraku. Ya, ada satu perjuangan yang luar biasa. Ya, di saat kita misalkan ingin mendirikan sebuah rumah, tentu saudara kasih Tuhan, kita ini membangun satu rumah itu rumah yang kuat, ya, yang kokoh, ya, ingin mendirikan rumah yang bagus, yang didesain begitu rupa, saudaraku, ya, begitu baik, saudaraku, ya. Begitupun juga pada waktu kita membeli barang atau apapun juga, ya, misalkan kita beli sepatu, pasti sepatunya pengen yang kuat, yang awet, ya, yang alot, saudaraku, ya, supaya dipakainya agak lama, ya. Begitupun juga seorang olahragawan, saudara kasih Tuhan, ya, olahragawan juga dia badannya ini, saudaraku, dilatih sedemikian rupa supaya terbentuk, ya. Begitupun juga orang-orang yang fitness, ya, ataupun orang yang melakukan bela diri, ya, dia ingin menjadi orang yang kuat, ya, seperti ototnya otot kawat, ya, tulangnya tulang besi, saudara. Ya, nah semua orang pasti ingin menjadi orang yang kuat, ya, yang fighter, ya, seperti seorang petinju, saudaraku, ya, fighter, nyerang, saudara. Nah, saya kasih Tuhan, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saya kasih Tuhan, kita ini harus kuat di dalam Tuhan, ya. Bukan kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan secara roh, ya. Kalau secara fisik ini adalah kekuatan yang sementara, ya. Kekuatan yang kekal, yaitu kekuatan mental spiritual, kekuatan karakter, memiliki karakter Kristus. Ya, supaya kita ini menang di dalam menghadapi semua tantangan hidup. Ya. Karena hari ini saudaraku semua mengalami, ya, tidak terkecuali siapapun juga mengalami, saudaraku, yang namanya tantangan hidup. Ya. Bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi itu? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang kuat mental spiritual, kuat karakter Kristusnya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat salah satu contoh bagaimana orang yang tidak kuat, saudaraku, ya, seperti Simpson, ya. Simpson ini adalah kuat secara fisik, dia bisa mengalahkan kekuatan musuh, saudaraku, ya, kuat secara fisik, badannya besar, saudaraku, ya. Tetapi moralnya lemah, saudaraku, ya. Dia kalah sama Delila, ya. Delila yang, ya, tiap hari, saudaraku, ya, dikuntil terus sama Delila sehingga akhirnya dia itu bisa jatuh, saudaraku. Inilah Simpson yang kehilangan kekuatan Allah karena tidak taat. Saudara kasih Tuhan, Simpson kuat melawan singa sampai singa itu bisa bertekuk lutut, saudaraku, ya. Bertekuk lutut singa itu. Sampai singa itu dikalahkan melawan Delila yang lemah gemulai, bodinya aduhai, itu saudaraku, Simpson ini kalah. Nah, saya kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan seperti itu hari-hari ini, ya. Kalau untuk masalah ini kuat, tapi saudara di satu sisi dia ada satu kelemahan, ya. Kita harus hati-hati, saudaraku, ya, bila itu dalam hidup kita cuma kekuatan pada fisik saja, ya. Misalkan saudara, ya, seperti saya dulu tuh suka angkat besi, ya, fitness, badannya gede, saudara, ya, seperti otot kawat, ya, wah, luar biasa, ya, bodinya bagus, saudara, ya. Kalau orang bilang sih kayak suike, tapi salam kasih Tuhan, ya, itu memang ada waktunya segala sesuatu, ya. Tetapi saya lihat, ya, pada waktu saya lagi fitness, ada yang badannya lebih gede daripada saya. Tetapi pada waktu dia kesinggung sedikit, saudaraku, dia tidak kuat secara mental spiritual.
Badannya gede, tapi kalau kesinggung sedikit, waduh marah saudara ya. Berarti mentalnya tidak kuat saudara. Ya, kita harus kuat secara rohani. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat secara rohani. Kita lihat saudara dalam kasih Tuhan. Bagaimana apa ciri-ciri orang kuat atau seorang pejuang? Ya. Yang pertama itu adalah mampu mengatasi kegagalan. Ya. Banyak orang saudaraku ya, siapa yang tidak pernah gagal? Tentu saudaraku ya, ada yang pernah mengalami, bahkan mungkin banyak mengalami kegagalan ya. Gagal di dalam kehidupan, di dalam apapun juga saudaraku ya. Pasti ada kegagalan ya. Nah, hidup banyak tantangan saudaraku. Bisa jatuh gagal. Apakah harus terperosok? Tentu tidak saudara ya. Orang yang kuat setelah jatuh, dia akan bangkit. Inilah orang yang kuat saudaraku ya. Pada saat dia jatuh, dia bangkit saudaraku. Bersama Yesus, aku bisa menang. Bersama Yesus, kita mampu saudaraku. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab juga saudaraku ya. Bukan orang yang selalu sukses, bukan. Ya, kita melihat seperti Daud ya. Daud dia pernah jatuh saudaraku. Ya, dengan berzina saudaraku ya. Yudas, apalagi saudaraku menjual Yesus ya. Petrus menyangkal ya. Banyak orang yang mengalami satu kegagalan demi kegagalan ya. Kalau kita lihat banyak nabi-nabi Tuhan juga yang jatuh, pernah gagal saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang berpikir seperti ini. Ya sudah kepalang basah lah, teruskan saja. Bagaimana nanti? Nah ini saudara, saya katakan ini adalah orang yang putus asa. Ya, tetapi memang nggak ada dalam situasi, kondisi apapun juga memang ada benarnya saudara ya. Tetapi saudaraku, kadang-kadang kalau tidak diperhitungkan dengan matang itu ada konyol ya. Harusnya kita berpikir nanti bagaimana gitu ya. Pilihan itu ada di kita, saudaraku ya. Nah, untuk saudara kasih Tuhan, orang yang kuat dan mampu mengatasi kegagalan dan tidak pernah menyerah dalam hidupnya, ya, itulah orang yang kuat. Ya. Jangan kita ini tenggelam di dalam kekecewaan, tenggelam di dalam persoalan terus, tenggelam kita ini di dalam masalah yang begitu berat, saudaraku. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita harus bangkit, imanmu harus bangkit. Engkau udah harus jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu juga para juara-juara, saudaraku ya, juara di dalam olahraga, di dalam apapun juga, saudaraku ya, di dalam perlombaan ya. Dia adalah orang yang tidak pernah gagal, pasti pernah gagal ya. Ya, mereka gagal ya. Mungkin hari ini tidak bisa jadi juara ya. Mungkin tahun yang depan bisa jadi juara, saudaraku ya. Tetapi yang penting saudara kasih Tuhan, jangan kita sampai menyerah. Ya. Kita lihat di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jelas saudaraku ya, bila hari ini ya, engkau mengalami kesesakan, engkau hari ini mengalami goncangan, engkau mengalami hal yang tidak enak, jangan sekali-kali saudaraku engkau tawar hati. Ya. Bila engkau tawar hati hari ini, kecilah kekuatanmu, tetapi engkau harus berbesar hati. Ya. Kuat mentalnya saudaraku, kuat mentalnya. Kita harus berjuang ingat iman saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4 ayat 13 ini saudaraku, semua perkara dapat kita tanggung saudara. Kalau hidup kita ini ada bersama Tuhan, ya tidak ada yang mustahil. Pasti kita kuat, pasti kita bisa. Kuncinya, saudaraku, jangan tawar hati, ya, jangan tawar hati. Inilah satu kunci yang sungguh, saudaraku, menentukan sekali, ya. Bagaimana kita ini harus memiliki mental yang kuat, ya. Yang kedua, saudaraku, ciri-ciri orang yang kuat, ya. Yang kedua adalah mampu mengatasi kepahitan hati. Saudara kasih Tuhan, orang yang pahit hati itu kalau dilayani, waduh ini paling berat saudara. Saya katakan paling berat. Kenapa? Karena itu yang namanya hati yang sudah hancur, hati yang udah rusak, saudaraku ya. Aduh dibetulinnya itu agak lama saudara ya.
Nah, lebih baik istilahnya kita ini, kalau saya pribadi lebih baik saya suruh ngusir setan gitu loh. Daripada saya, aduh kalau misalkan yang pahit hati itu harus di pelan, kita ngobrolnya harus lama, kasih waktu gitu loh. Nah ini saudara kasih Tuhan ya. Begitulah yang kalau misalkan kita menjadi orang yang kuat, kita harus mampu mengatasi kepahitan hati. Ya. Di dalam kehidupan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Sehingga kita ini bisa luka hati kita, bisa pahit hati kita ini saudaraku. Ya. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, bagaimana kita harus bisa mengatasi kepahitan hati ini. Saya pernah mengalami kepahitan saudara. Ya. Saya pernah mengalami saudaraku ya. Jadi saya bisa berbicara tentang firman Tuhan ini karena saya mengalami bagaimana saya harus bisa keluar dari kepahitan itu. Saya juga pernah mengalami satu kegagalan. Ya. Nah di dalam kehidupan kita saudaraku ya, kita bisa melihat bagaimana Yusuf ini saudara ya, seorang Yusuf ini ya, dia juga bisa mengatasi kepahitan saudaraku ya. Sehingga pada waktu Yusuf ini saudaraku ya, dia dibuang, Yusuf dijauhi saudaraku oleh saudara-saudaranya. Ya. Dia mampu mengatasi kepahitan. Ya. Meskipun dia menjadi budak di Mesir. Ya. Begitu juga saya kasih Tuhan pada waktu kita melayani Tuhan harus mampu mengatasi kepahitan hati. Amen. Mungkin kita dikritik pedas, mungkin kita difitnah, mungkin kita diejek, mungkin juga kita ini tidak dianggap saudara ya. Baik dari luar maupun dari dalam. Ya. Mungkin juga ada orang yang merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan hidup kita. Ya. Nah inilah saudara kasih Tuhan, kita harus mampu mengatasi semua itu. Ya. Seperti kita lihat saudaraku ya, bagaimana lambang kuasa Roh Kudus, ya, yaitu burung merpati, itu tidak ada empedunya saudara. Ya. Kenapa? Tidak ada pahit hati. Ya. Rasa empedu itu kan pahit saudara. Ya, jadi kita melihat cuma satu, ya. Saya perhatikan saudaraku, cuma satu binatang yang tidak memiliki empedu itu adalah merpati, saudara. Makanya dipakai lambang menjadi Roh Kudus, ya. Nah, saya kasih Tuhan, berbicara dengan orang yang pahit hati itu pasti negatif terus, saudaraku. Ya. Pasti negatif, karena ada apa? Ada virus kepahitan ya. Jadi virus itu bukan corona saja. Virus kepahitan, saudaraku, virus macam-macam virus, saudara ya. Ini ada virus-virus ya, saudaraku. Dalam kehidupan kita juga ada virus, saudara. Ya. Makanya kita harus bisa benar-benar menyaring bagaimana supaya hidup kita ini tetap, saudaraku, menjadi orang yang kuat. Kita berjuang dalam kehidupan kita, saudara ya. Amin. Kita harus bangun, ya, terus bangun hidup kita dengan Tuhan. Ya, sampai saudaraku dalam kasih Tuhan kita melakukan pertandingan dengan baik. Ya. Yang menjadi Tuhan masalahkan bukan siapa yang menyinggung kita, bukan. Mungkin kita pernah tersinggung ya. Tuhan ini saudaraku bukan siapa yang menyinggung itu bukan. Tetapi bagaimana reaksi kita, bagaimana image kita, bagaimana pola pikir kita pada waktu kita menghadapi satu masalah itu. Nah, disinilah ini ada saudaraku bagaimana reaksinya. Di sini kita bisa melihat saudaraku bagaimana seseorang ingin kelihatan karakter baik atau tidaknya. Pada waktu dia saudaraku diuji oleh Tuhan, dimurnikan. Pada waktu dia mengalami satu kepahitan, pada waktu dia mengalami satu kegagalan yang tidak enak pokoknya saudaraku. Disitulah saudaraku bisa kelihatan bagaimana karakter aslinya keluar. Nah, saya kasih Tuhan. Disinilah saya kasih Tuhan kita ini harus kuat ya. Dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Banyak orang yang kecewa dengan hamba Tuhan. Banyak orang yang kecewa dengan jemaat. Banyak orang kecewa, saling mengecewakan teman, kerabat, keluarga, siapapun juga. Tapi yang aneh, saudaraku ya, di sini kita lihat saudaraku firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Amin. Dikecewakan oleh orang lain, tapi kenapa menolak Tuhan? Ini bingung saudara ya. Dikecewakan sama orang lain, tapi menolak Tuhan. Di sini kita lihat saudara ya.
Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa dengan orang lain menolak Tuhan. Harusnya menolak orang itu, saudaraku. Nah, disinilah, saudaraku, ada kaitannya berarti. Ya, bahwa orang-orang yang kecewa ini, saudaraku, mungkin kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang Kristen, kecewa dengan orang percaya, akhirnya menolak Tuhan, menolak Yesus, saudara. Disinilah kita harus sadar. Ya. Makanya kita ini, saudaraku, jangan orang menjadi orang percaya jadi batu sandungan, ya, sehingga orang lain itu bisa menolak Tuhan. Ya, kita diingatkan hari ini, saudaraku, ya, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang percaya di dalam kehidupannya. Bagaimana orang percaya, saudaraku, di dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Di sini kita bisa melihat, ya, orang itu, saudaraku, terpancar dalam masalah kehidupan apapun juga kelihatan. Kalau dia terpancar sinar Kristus, berarti dia adalah orang yang kuat, saudara. Seorang fighter, seorang pejuang. Haleluya. Puji Tuhan. Petrus 2 ayat 24. Ya, kita lihat Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara kasih Tuhan, kita ini dipanggil, ya, harus mengikuti jejak Yesus. Kita ini orang-orang panggilan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dipanggil tuh. Amin. Ya. Dipisahkan, dibedakan, dipilih, saudaraku. Ya, dipilih. Ya. Kita lihat, saudaraku, bagian yang ketiga. Bagaimana, saudaraku, ciri-ciri orang yang kuat sebagai pejuang. Yang ketiga adalah mampu mengatasi kehilangan. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kita merasa kehilangan kesempatan. Kita sudah didesain sedemikian rupa, kita akan melakukan A, B, C, D, udah di schedule, saudaraku, sudah dicatat, sudah direncanakan, sudah dipikir matang, saudaraku. Ya. Tahu-tahu terjadi corona, saudara, ya. Waduh, ini semua hilang itu, saudaraku, seolah-olah hilang harapannya, saudaraku. Mungkin hari ini juga, saudara, pernah kehilangan kesempatan untuk berusaha, untuk buka toko mungkin, untuk bekerja, saudaraku, ya, kehilangan kesempatan, ya, kehilangan sesuatu yang kita kasihi mungkin, saudaraku, ya. Dengan keadaan seperti ini, corona ini, saudaraku, banyak saudara-saudara kita juga seiman, ya, yang meninggal, ya, yang dipanggil Tuhan, ya, kehilangan sesuatu. Kehilangan yang dikasihi, yang disayangi oleh kita, saudaraku, ya. Mungkin kita juga pernah kehilangan kasih siapapun juga, saudara. Ya. Disinilah kita bisa belajar dari Ayub. Ya. Bagaimana Ayub kehilangan keluarga dan hartanya habis, saudara. Di dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara kasih Tuhan, pada waktu Ayub diberkati, saudaraku, luar biasa. Ayub ini diberkati luar biasa, ya. Ayub ini orang yang kaya raya. Ayub ini adalah orang yang diberkati, saudara. Ya. Pada waktu diberkati, saudaraku, ya. Ayub ini, saudara, Tuhan izinkan bagaimana dia harus menderita, saudara, ya.
kehilangan berkat, kehilangan segala sesuatunya ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Ayub ini saudaraku. Ya, dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Dia kembali kepada nol, bukan nol lagi, minim, bukan minim lagi, mungkin tergeletak saudara. Ya, tadinya mungkin di atas sekali di puncak nih, menjadi orang kaya raya istilahnya. Sekarang di bawah saudaraku. Ya, mungkin jadi saya maaf kata mungkin jadi kerek saudara. Ini Ayub saudara. Kita lihat dia berkata begitu besar saudaraku ya, dia mengakui bahwa Yesus itu luar biasa, bahwa Tuhan itu luar biasa pemeliharaannya ya. Sehingga dia berani berkata seperti ini, aku pada waktu ke dunia ini juga telanjang. Ya. Semua Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Wah, luar biasa saudara ya. Ini nggak gampang saya katakan. Perkataan ini nggak gampang pada waktu mengalami satu kesusahan yang penderitaan yang sangat-sangat sekali menentukan, saudara. Iman kita kadang-kadang ditaruhkan karena dengan keadaan, ya mungkin karena urusan perut, saudara ya, mungkin urusan masalah apapun juga, ya. Ini pertaruhkan. Kita lihat, saudaraku, bagaimana Ayub mempertaruhkannya, saudaraku ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh saudara, ini istri ya, istri Ayub ini bukan istri yang membangun, istri yang menguatkan, istri yang mendukung, bukan saudara. Disinilah istri Ayub ini benar-benar orang yang mungkin saya katakan adalah materialistis, saudara. Melihat hartanya saja. Ya. Bagaimana Ayub pada waktu dia menderita, ya. Kutuki Tuhanmu, Allahmu, mati aja udah konyol gitu loh. Ngapain gitu? Tetapi di sini jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara kasih Tuhan. Amin. Bagaimana misalkan saudara ya, kita sudah berjuang begitu rupa saudaraku, tapi diruntuhkan oleh istri sendiri. Tapi saudaraku, istri kita tidak mendukung, saudara kita tidak mendukung, keluarga kita tidak mendukung. Ya. Malah di sini Ayub dikatakan, saudaraku ya, matilah, kutuklah Tuhanmu. Ya. Ayub langsung dia berbicara, so mungkin sudah apa ya? Saya katakan sudah agak mangkal juga, saudara ya. Sudah aduh kesal juga itu ya. Akhirnya dia berbicara, engkau seperti perempuan gila. Ayub ini saudaraku, kalau saya kasarkan, mungkin ya saya berbicara kasar seperti ini, saudara ya. Ini teh jelema gelo sudah. Ya, istri saya menjadi gelo gitu. Waduh, saudara, saya nggak bisa bayangkan, saudaraku, kalau saya lihat nih Ayub ini, udah badannya rusak, borok, nggak karuan, udah hartanya habis, keluarganya kalang kabut, saudara ya. Kebayang nggak, saudara? Mungkin dijauhi oleh tetangga, oleh siapapun juga tuh Ayub kena kutuk, kena macam-macam, dihujat lagi, dicaci maki, dijauhin orang. Wah, mungkin juga saudaraku ya, disumpahin orang, wah itu karena banyak dosa, apalah pokoknya saudaraku, wah itu hartanya mungkin banyak itu karena berbuat dosa, macam-macam saudara. Ayub ini, waduh saya katakan, wow, dahsyat ini Ayub ini saudara ya, dahsyat benar. Tetapi saudaraku, Ayub tidak berbuat dosa. Meskipun ayat di atas saudaraku ya dia pernah berbicara ya pada istrinya, kau adalah seperti perempuan gila. Ya. Nah ini sini saudaraku, Ayub ini tetap dia sanggup mengatasi kehilangan. Ya. Kita lihat saudaraku yang keempat, apa ciri-ciri orang yang kuat sebagai pejuang? Dia mampu mengatasi penundaan. Nah saudara kasih Tuhan, kita berdoa ya saudaraku, tiap hari berdoa ya, meminta sesuatu kepada Tuhan. Sering kadang-kadang kalau misalkan kita belum
Dijawab oleh Tuhan doanya, jadi akhirnya mutung, marah, saudaraku ya. Apa juga saudaraku yang kita sudah lakukan, rencanakan, tertunda lagi berkatnya, tertunda lagi saudaraku. Ya, seolah-olah ini saudaraku kita dapat rezeki hari ini ada di depan mata, tertunda. Saudara kasih Tuhan, beginilah kehidupan kita, apa yang terjadi saudara ya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ini saudara jangan sampai pada waktu itu tertunda ya. Kita sudah langsung saudaraku tidak setia lagi kepada Tuhan. Berdoa sudah lama saudaraku ya. Aduh Tuhan, saya udah nggak dijawab, belum dijawab nih. Apakah ini mau dijawab? Enggak, ini doa saya. Ya. Seolah-olah saudara tidak ada harapan. Udahlah, capeklah doa juga, ngapain? Terserah Tuhan aja lah. Gimana Tuhan sajalah. Masa bodoh lah. Haleluya. Nah di sini saudaraku di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amen. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amen. Luar biasa saudaraku firman Tuhan ini ya. Pada waktu kita bisa menguasai diri kita ya. Seperti kita ini melebihi orang yang merebut kota. Amen. Lihat kita saudaraku kota Bandung ini. Ya, bagaimana supaya kita berebut jiwa-jiwa mereka? Kita yang utama kuncinya adalah menguasai diri kita, saudara. Amen. Pada waktu kita sudah bisa menguasai diri kita, hidup kita bisa merebut kota, saudara. Banyak pendoa-pendoa, saudaraku ya, sudah berdoa, ya, sudah berdoa nih, berdoa kenceng dah, ya, luar biasa doanya. Kata-katanya indah, kata-katanya luar biasa, saya katakan. Tapi saudaraku, ayo kita makan bersama, sudah selesai berdoa. Pas waktu makan bersama, waduh tidak ada penguasaan diri saudara ya. Bukan masalah makanannya ambil banyak, bukan saudara ya. Kelihatan saudaraku, mana yang sudah kelaparan, ya, mana yang biasa-biasa saja, mana yang sudah lagi makan sambil ngomong, ngoceh, wah sana sini gitu loh. Kelihatan saudara, bagaimana dia bisa merebut kota saudaraku kalau tidak ada penguasaan diri saudara. Nah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu sabar saudara ya. Saudara sudah sabar? Haleluya. Kalau kita belum sabar, berarti kita bukan pahlawan. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara kasih Tuhan, ya, kita bisa melihat, ya, Lazarus sudah mati. Ya, Tuhan Yesus, Lazarus mati. Ya, tunggulah. Saya sehari ini belum ada waktu untuk ke sana. Ya, besoklah. Kira-kira saudara, pas waktu itu yang mendengar saudaraku ya, aduh, besok. Bukannya didoain sekarang, takut dia udah mati, ya besok saja. Saudara kalau dapat jawaban itu gimana rasanya saudara? Ya. Yesus ini sengaja, saudara, sengaja. Bukan tidak disengaja, ini sengaja. Tinggal 2 hari lagi di tempat, tidak datang ke Lazarus, tidak. Waktu dia sakit, Lazarus sakit itu tidak datang, enggak. Waktu dia langsung mati juga tidak datang. Tunggu saja 2 hari lagi. Orang yang datang kepada Yesus mungkin berpikir, percuma datang juga, ngapain? Udah mati orangnya gitu kan. Udah lagi sakit nggak pernah datang, nggak pernah didoain, sekarang udah mati, ngapain datang? Nggak ada kerjaan. Nah ini saudara kasih Tuhan. Bagaimana saudara ya, Yesus ini ingin melakukan segala sesuatu yang luar biasa mujizat terjadi. Nah kadang-kadang saudara kasih Tuhan, pada waktu kita berdoa, Tuhan, aku inginkan segala sesuatu. Aku punya cita-cita keinginan yang belum tercapai. Kata Tuhan, besok saja. Udah gitu saya berdoa lagi, jawabnya besok lagi. Doa lagi saudaraku, besok lagi. Seolah-olah saudara kasih Tuhan, Tuhan itu kayak sengaja saudara ya. Sampai mana Tuhan saya ini kuat. Ya.
Tetapi kita diingatkan, kita harus mampu mengatasi penundaan. Ya, ditunda. Tetap saudaraku, saudara berjuang jangan sampai putus asa. Ya. Amin. Karena doa itu pasti dijawab, saudara. Amin. Tidak mungkin tidak dijawab. Amin. Pasti dijawab. Karena apa? Tuhan itu, saudara, punya telinga. Amin. Tuhan itu tidak tuli, saudara. Amin. Pasti dijawab. Tidak mungkin tidak. Yes. Allah kita ini dahsyat, saudaraku. Amin. Ya. Kalau hari ini saudara doa pengen dijawab hari ini, saudaraku. Cuma hari ini, saudaraku, berkatnya mungkin sedikit. Tetapi kalau besok, saudaraku, keinginan Tuhan besok dijawabnya. Tuhan pasti berkat itu lebih besar daripada yang saudara Amin. inginkan hari ini. Haleluya. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, saudara. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, renungkan. Amin. Lebih daripada apa yang kita rencanakan. Meskipun kelihatannya ini, saudaraku, ditunda, saudara. Yang mungkin bikin kesel, saudaraku. Amin. Tapi kita ingat, saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang fighter, berjuang di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menyerah. Mari saudara kasih Tuhan, ya, kita harus kuat sebagai orang yang fighter, yang berjuang di dalam Tuhan. Amin. Yaitu yang mampu mengatasi kegagalan. Ya, yang kedua, mengatasi kepahitan hati, mampu, saudaraku, mengatasi kepahitan hati. Yang ketiga, mampu mengatasi kehilangan. Yang keempat, mampu mengatasi penundaan. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua hari ini. Amin. Saudara menjadi orang yang fighter, orang yang berjuang di dalam Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita angkat pujian, saudara. Pujian yang tadi, saudaraku, ya. Selidiki aku Tuhan, lihat